Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Armiati SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan ini. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Asari dengan NIM 25053123 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Secret Garden Bucket. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu latar belakangnya. Industri kreatif berkembang pesat terutama di sektor gift shop. Bouquet tidak lagi hanya tentang bunga, melainkan media ekspresi kasih sayang melalui berbagai produk. Pada perkembangan dunia usaha kreatif di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, masyarakat mulai tertarik terhadap produk-produk kreatif yang unik, menarik, dan memiliki nilai estetika. Salah satu usaha kreatif yang saat ini banyak diminati ialah usaha buket. Buket menjadi pilihan hadiah favorit karena memiliki tampilan yang cantik, beragam bentuk, serta dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan acara tentunya. Buket ini tidak hanya identik dengan bunga, tetapi juga berkembang menjadi berbagai variasi seperti buket snack, buket uang, buket boneka, buket yang lain-lainnya seperti buket yang di custom gitu ya, sesuai dengan keinginan pelanggan. Hal tersebut membuat usaha buket memiliki peluang yang cukup besar gitu karena target pasarnya yang sangat luas. Selain itu, perkembangan media sosial juga sangat membantu perkembangan usaha buket. Promosi produk melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp dan dapat menjangkau konsumen dengan lebih mudah dan cepat. Tampilan foto dan video produk yang menarik mampu meningkatkan minat pembelian masyarakat tentunya. Selain itu juga peluang pasarnya. Peluang pasarnya ini cukup tinggi karena itu momen wisuda yang telah saya sampaikan tadi. Ada juga ulang tahun, anniversary di lingkungan kampus itu akan banyak sekali gitu ya. Bahkan wisuda ada beberapa periode. Lalu juga ada inovasinya nih. Inovasinya tuh kayak layanan custom yang seperti saya bicarakan tadi. Kita bisa custom misalnya warna apa gitu yang mau pelanggan inginkan atau bucketnya tuh campuran bukan hanya buket bunga saja. Dan juga digitalisasi dengan pemanfaatan media sosial sebagai etalase visual yang estetik. Lanjut. Lanjut, visi. Visi Buket ini itu menjadi pionir usaha buket kreatif yang mengedepankan estetika dan kualitas pelayanan di Kota Padang tentunya. Lalu ada misi, menciptakan desain yang unik, memberikan pelayanan yang cepat atau fast response, dan menetapkan harga ramah mahasiswa. Membuat produk yang buket yang menarik dan berkualitas tentunya, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, mengikuti tren desain yang diminati masyarakat seperti yang lagi viral-viral, terus menawarkan harga yang terjangkau, dan serta gitu memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi tentunya. Lanjut tujuannya yaitu yang pastinya yaitu tujuan kebersamaannya yang paling penting yaitu mendapatkan keuntungan. Lalu mengembangkan kreativitas dalam bidang kerajinan, membuka peluang usaha bagi mahasiswa, memenuhi kebutuhan konsumen terhadap hadiah yang kreatif. Lanjut, ada variasi produk dari Secret Garden sendiri. Yang pertama itu ada bucket snack, kombinasi jajanan favorit dengan wrapping yang premium. Seperti jajanannya ada yang coklat seperti Silver Queen, atau mungkin jajanan favorit customer itu sendiri, atau yang di requestnya itu sendiri, seperti snack-snackan ciki, atau susu gitu. Selanjutnya ada bucket untuk wisuda, yaitu ditambah bunga, dan boneka toga juga, serta kartu ucapan yang bisa di custom apa yang diinginkan customer tentunya. Lalu ada buket bunga, hadiah yang fungsional dan sangat estetik yang pasti bakalan diminati gitu ya. Seperti variasi uangnya tuh ada dari yang paling rendah, mungkin dari 2.000 sampai 100.000 dengan lembaran tergantung keinginan customer sendiri.
Selanjutnya basket custom tadi sesuai permintaan seperti hobi gitu ya, warna dan tema khususnya. Seperti misalnya mau campur nih, bucket wisudanya juga ada bucket uang, tapi juga ada boneka. Itu juga sangat diperbolehkan dalam produk Secret Garden kami. Karena quotes yang kami selalu gunakan itu setiap bucket adalah karya seni yang profesional. Lanjut, di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama yaitu strike, kekuatan. Produk memiliki desain yang menarik dan mengikuti tren. Produk dapat dibuat sesuai keinginan pelanggan, harga produk cukup terjangkau, bahan baku mudah ditemukan, dan target pasar yang luas, dan lokasi kami juga strategis, yaitu di sekitaran UNP. Lalu kelemahannya mungkin kelemahannya yaitu membutuhkan kreativitas yang terus berkembang, jangan ketinggalan zaman gitu. Terus kayak persaingan usaha bucket yang cukup tinggi, penjualan meningkat pada momen tertentu saja. Misalnya hanya tiap periode wisuda. Jika tidak ada periode wisuda itu mungkin penjualannya akan menurun. Terus proses produksi membutuhkan ketelitian dan waktu. Tentunya dalam merangkai bucket itu pastinya memerlukan waktu untuk dapat bucket yang benar-benar menarik dan sesuai keinginan dari pelanggan. Lanjut, yaitu peluang. Peluangnya ini permintaan masyarakat terhadap hadiah kreatif semakin meningkat. Media sosial yang juga nih mempermudah pemasaran produk. Banyak acara yang membutuhkan bucket seperti wisuda dan ulang tahun. Peluang kerja dengan toko bunga atau event organizer seperti toko bunga yang bisa kita ajak berlangganan. Jadi kalau ada pesanan kita langsung saja ke toko bunga tersebut. Lalu yang terakhir nih ada ancaman. Ancamannya itu seperti persaingan harga antar penjual bucket rumahan itu mungkin tidak beda jauh ya. Munculnya banyak kompetitor gitu. Perubahan tren desain bucket karena kayak pasti trennya pasar itu berubah-ubah bukan hanya itu saja dan kita juga harus meningkatkan kemampuan kita dalam merangkainya gitu. Lalu harga bahan baku yang dapat meningkat sewaktu-waktu. Jadi harga bahan bakunya itu tidak stabil gitu. Lalu persaingan antar penjual yang seperti saya bilang tadi, penjual, kompetitor, dan hal-hal lainnya yang udah duluan gitu dia mulai usaha dari kita. Lanjut, rencana pemasaran digital. Yang pertama yaitu Instagram. Di situ kita bisa bikin feed estetik gitu ya. Kita usahakan nguploadnya itu tiap hari. Kalau bisa sehari itu minimal 3. Karena itu tuh bakalan jadi pemikat pertama dari konsumen untuk melihat produk kita. Terus juga membuat kepercayaan konsumen itu meningkat. Lalu juga di TikTok bikin konten-konten yang kreatif, membuat tren yang lagi viral dengan melihatkan juga gitu produk kita sehingga audiens itu pasar kita tuh lebih jauh bukan hanya mahasiswa sekitar UNP saja mungkin juga bisa sampai UNAN, UIN begitu. Lalu di WhatsApp kita menyediakan katalog produk dan konsultasi cepat untuk pemesanan custom dan personal. Jadi di katalognya itu juga akan tersedia harga-harga bucket kita gitu. Lanjut, estimasi harga. Yang pertama itu paket snack mini, estimasi biaya produksi setelah kami lihat biaya bahan baku yang ada melalui toko-toko terdekat itu sekitaran 18.000 dan kami menentukan harga jualnya itu di sekitaran 30.000 sampai 40.000 tergantung snacknya. Lalu bucket snack medium, estimasi biaya produksinya itu sekitaran 35.000 dan kami menjual harganya tuh sekitar 50 sampai 70.000 juga tergantung produk apa atau snack yang kita gunakan. Lalu ada bucket wisuda dengan dengan biaya produksinya itu Rp55.000 dan harga jualnya itu sekitaran 80.000 sampai 145.000 tergantung sebesar apa dan snacknya itu mau apa aja. Jadi kita terima apapun dari tulisan snacknya gitu. Lalu buket bunga atau boneka itu estimasi produksi setelah melihat harga bunga dan boneka dan bunganya itu juga tergantung nanti mau bunga asli apa palsu gitu. Dengan harga jual 70.000 sampai 125.000 rupiah saja. Lalu bucket custom itu variabel ya biayanya. Tergantung dia custom apa customer. Dengan harga jual kami tentukan karena custom ini butuh kreativitas lagi. Itu harganya tuh dari 65.000 sampai 245.000 saja.
Melalui strategi penerapan harga ini, kami tuh mengharapkan usaha kami dapat memperoleh keuntungan bersih antara 35% hingga 45% per produk yang kami hasilkan setelah dikurangi dengan biaya produksi dan operasional tentunya. Lanjut. Di sini alokasi modal usaha. Yang pertama, total modalnya itu kami perkirakan sekitar 22 juta. Dengan alat dan investasi itu sekitar 716.000, yaitu ada seperti lem, gunting, cutter, staples, penggaris, ring light foto produk, meja kerja, printer kecil yang portable saja, lalu mesin press plastik yang sederhana dan juga smartphone tentunya. Smartphone-nya milik pribadi saja. Dan itu kami perkirakan harganya sekitar Rp716.000. Lalu ada bahan baku seperti kertas wrapping, pita, lem isi, glue gun, plastik wrapping, double tap, snack berbagai jenis, bunga artificial, boneka mini, foam bunga, tusuk sate, kartu ucapan. Dan itu kami perkirakan harganya di 861.000 setelah melihat harga pasar yang ada saat ini. Lanjut itu harga operasional sekitar 423.000, yaitu transportasi untuk membeli bahan baku kami perkirakan di harga 50.000, kuota internet 35.000 dan listrik 100.000. Jadi kami totalkan semua sekitaran 430.000 dan ada biaya-biaya cadangan 238.000 juga. Dan kami di sini modalnya itu modal mandiri tanpa pinjaman dari pihak luar. Lanjut, analisis break-even point. Titik impas pengembalian modal atau total peralatan itu sekitar 18 unit bucket dengan catatan seperti ini, total biaya tetap yaitu sama dengan biaya peralatan ditambah biaya operasional sekitar 716.000 ditambah 423.000 rupiah, sekitar 1.139.000. Biaya variabel rata per bucket itu sekitar 861.000 dibagi 75 bucket yaitu sekitar 11.480. Harga jual rata per bucket itu 75.000 berdasarkan estimasi total penjualan tahap awal. Lalu break even point-nya biaya tetap per dibagi harga jual dikurang biaya variabel dan hasilnya sekitar 17.017,93. Yaitu sekitar 18 paket. Lanjut 7 unit bucket untuk titik impas hanya untuk menutupi biaya operasional bulanan. Lanjut alur produk. Yang pertama itu persiapan. Kami menyiapkan dulu ini semua bahan-bahannya seperti kertas, snack, boneka sesuai pesanan customer. Itu juga siapkan seperti bunganya, lalu kertasnya, gunting, semua peralatan harus sudah tersedia. Lalu masuk ke tahap kedua nih, merangkai, menyusun isi bucket menggunakan stick dan perekat agar tetap kokoh tentunya. Jadi menyusun ini kami juga perlu waktu dan kreativitas karena nggak semua susunannya itu sama, nggak semua bentukannya itu sama. Perlu kalau ada request dari customer kami perlu menyesuaikan terlebih dahulu, perlu mencari inspirasi yang lebih banyak lagi. Lanjut yang ketiga yaitu wrapping, melipat kertas wrapping dengan teknik estetik sesuai desain. Jadi teknik melipat itu juga ada beberapa macam gitu ya yang bisa kita gunakan tergantung bucket yang diinginkan customer. Satunya tuh pengiriman. Setelah semuanya ready, setelah semuanya siap, baru kita kirim. Terus tidak lupa juga dengan menambahkan pita, kartu ucapan, dan pengemasan akhir yang tentunya menarik dan ditambah plastik agar tetap aman tentunya. Lalu manajemen risiko, yaitu persaingan yang ketat. Mitigasinya yaitu menunjukkan desain unik yang tidak dimiliki pesaing dengan memberikan promo loyalitas. Jadi kan kita juga berikan promo, ada desain-desain yang tidak ada mungkin atau yang jarang gitu ditemui di toko-toko lain yang ada di sekitaran Kota Padang ini. Lalu kerusakan barang, mitigasinya itu menggunakan pengemasan ekstra dan aman seperti yang saya bilang tadi, menggunakan plastik dan melakukan delivery mandiri untuk area yang terdekat. Jadi kami bisa ada pengantaran mandiri dari toko kami jika itu masih di sekitaran area.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan tentunya. Dan quotes kami yaitu keindahan dalam setiap lipatan, kesan dalam setiap hadiah. Saya Syifa Asari dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.